Bung Iron jangan meremehkan. Ini orang-orang yang punya etika semua ini. Artinya kan ketika tidak melibatkan DPR itu kan bagaimana etika bernegara, Pak? Sobat Mau Bicara ya, terima kasih yang luar biasa sekali atas antusias dalam mengikuti live talk kita di malam ini gitu. Saya ke Abang Hiron, kita lanjut. Tadi disampaikan oleh Pak Abang Wakil ini bahwa sebelum ini dibahas bersama parlemen bahwa ini adalah masih wacana begitu ya. Oke, artinya memang bahwa ini barang SK ini kemarin ini wacana sampai hari ini begitu ya. Iya, soal wacana itu tidak wacana ya mereka yang tahu gitu. Gitu loh. Jadi karena ya pemerintah daerah itu kan bukan hanya bupati, Pak. Bupati dan DPR gitu. Nah, maka Pak Marcel menggunakan diksi setengah kamar gitu. Nah, tapi faktanya adalah SK itu sudah membuat sebagian orang takut. Sudah ngeri duluan gitu. Apalagi di era pandemi, bahaya loh kalau kita kayak gimana ya? Imunnya turun gitu ya? Ya scary deleses lah, gitu tuh, kayak gitu. Jadi sedap ngeri sedap lah. Gitu. Jadi, tapi saya kembali tetap ini, gitu. Ayolah buat pansus, gitu. Buat pansus soal ini, dorong, periksa semua, gitu. Bukan hanya soal SK. Kalau SK-nya melanggar hukum, ayo, gitu, bisa, gitu. Lalu soal apa namanya tadi yang bilang orang dalam tadi itu gitu. Itu juga diperiksa, dicek gitu. Misalkan lucu nih Pak Marcel, masa negara ini merekrut pegawai itu nggak ada tes tertulisnya, padahal ada undang-undang ngatur gimana kalau dia merekrut pegawai gitu, nggak ada tes tertulisnya. Kaget-kaget. Bung Iron, berikan satu contoh pengangkatan TKD di Republik ini yang menggunakan tes dengan pola CPNS, coba di mana? Tapi kan undang-undangnya sudah mengatakan. Tidak, artinya supaya kita ini kan fair kan. Artinya begini, ini kan urus daerah ini kan bukan hanya di Manggarai Barat. Pak Marcel, ini bukan soal begini Pak Marcel. Kalau tempat lain udah salah, ya udah kita rame-rame salah berjemaah. Enggak lah. Jangan disimpulkan. Enggak begitu. Saya tanya aja, coba berikan satu contoh yang kira-kira mengikuti alurnya. Nanti baru saya belum sampai ke sana. Enggak, yang saya mau katakan begini Pak Marcel. Kalau Pak Marcel minta contoh, saya akui memang banyak daerah juga yang merekrut pegawainya tanpa tes seperti CPNS itu, kecuali kalau bicara soal P3K gitu loh. Nah, tetapi itu kan sebenarnya praktek yang tidak benar. Nah, sebagai pejabat publik harusnya Pak Marcel menegakkan aturan negara gitu loh. Tidak boleh praktek-praktek, masa bernegara ada praktek kesepakatan kayak gitu. Ini negara hukum gitu loh. Dan ini yang harus kita dorong. Artinya apa? Mungkin saja pemerintah Manggarai Barat, DPR di Manggarai Barat itu menjadi contoh buat DPR seluruh Indonesia yang kemudian berani berkata tegas soal ini. Oh, kita udah salah nih. Cara kayak gini gitu. Itu poin saya Pak Marcel. Ya, saya sepakat. Gitu. Saya sepakat dan saya kira Bung Lois ini kan rejim baru. Ya, rejim baru yang mulai beraktivitas di tengah jalan. Maka sekali lagi ruang dia itu ada. Ya. SK TKD ini itu SK tahunan. Ya, yang kami persoalkan dari awal ini kenapa di tengah jalan seperti ini? Ya, lalu ada wacana ini. Sementara ya di di awal tahun berikutnya ya rejim yang baru ini punya kuasa untuk kemudian merubah sistem ini. Kenapa tidak menunggu ini selesai ini dulu? Atau yang saya bilang tadi, coba ikuti tahapan-tahapannya. Ya, robah di Perda APBD-nya. Ya, bagi saya, ya sekali lagi bagi saya bukan soal mau memecat atau apa atau tidak. Ini loh aturan yang sudah kita sepakati bersama. Soal konsistensi berarti. Soal konsistensi terhadap dokumen-dokumen yang ada ini. Dan etika bernegara gitu. Oh, saya kira ini Bung Iron jangan meremehkan. Ini orang-orang yang punya etika semua ini. Artinya kan ketika tidak melibatkan DPR itu kan bagaimana etika bernegara, Pak? Loh, makanya saya sampaikan sekarang tuh. Gitu. Ini kan yang saya kritisi sekarang. Ya kan? Saya hanya menegaskan itu. Ya, tanpa Bung Iron aja ini saya minta Bung Iron jangan pemahamannya jangan dipotong-potong lah. Jadi yang saya kritisi tadi ini soal konsistensi tadi itu. Itu yang pertama ya. Bahwa dari awal kami mengatakan bahwa rencana ini ya justru mengangkangi Perda APBD. Dan kami konsisten ya dari merumahkan sampai dengan pemotongan ini juga saya konsisten mengatakan ini melanggar Perda APBD. Karena itu ruangnya pemerintah ada di rencana perubahan APBD. Itu satu. Yang kedua,
Kalau kemudian juga ini mau dirubah semua, maka ruangnya itu adalah waktu Anggaran perubahan. penetapan kontrak baru. Ya. Di akhir tahun ini. Di nanti, akhir tahun. Iya, di akhir tahun ini. Ya silakan diputuskan sekarang. Ya. Ya, bila perlu kita ulang sekali lagi, termasuk juga pengangkatan PNS juga dulu yang prosesnya juga kurang lebih mirip seperti ini juga, ditelusuri semua. Oke. Sejak awal pengangkatan pemekaran daerah ini bila perlu ditelusuri semua. Lo ada lo yang diangkat dulu pegawai kita ini tidak mengikuti tes seperti yang alur berpikirnya Bung Iron. Ya kalau kita fair, ayo mari sudah. Ya. Kerja sudah, kita dorong pemerintah ini untuk kemudian menata ulang ini. Ya. Ya, merumahkan semua yang tidak benar. Tidak hanya TKD saya kira, ya, tidak hanya TKD, termasuk ASN yang juga prosesnya dulu, ya berdasarkan ya rekomendasi awal itu. Ya, ya. Mulai dari tahun pertama pemekaran ini, kalau kita mau fair, kalau ikut alur berpikirnya Bung Iron tadi itu, 2005 ada ini, sudah kita putuskan yang diangkat sejak setelah 2005 harus dirumahkan semua karena menyalahi aturan tadi itu. Ada PP-nya itu Pak Mars. Iya, tuh. Ada PP Tahun 2005 2005. kan? Ya, Artinya proses pengangkatan jadi K1. persis, artinya logikanya mestinya Iya. yang 2006 ke atas sudah Iya. dianggap ilegal. Oh iya. Iya kan? Iya, harusnya. Harus dicoret semua. Harus Harusnya. ini semua. Harusnya kalau Ya, mengikuti mestinya. PP itu gitu. Iya, dan kita tunggu pemerintah baru ikutilah PP itu. Iya. Atau mungkin Bung Iron membaca salah regulasi karena ada juga ruang-ruang untuk kemudian memberikan ini. Termasuk saya bilang, nah kenapa sampai dengan 2023 pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengangkat yang namanya P3K. Iya. Ya sekali lagi kalau aturan yang dipakai itu cuma satu saja, memang ya pasti kita menyimpulkan semua yang lain salah. Tetapi sekali lagi coba baca di PP tentang P3K itu, ya kita diberi ruang sampai tahun 2023 loh. Oke. Ya ada istilahnya perjanjian kerja waktu tertentu PKWT. Itu juga sistem kontrak daerah. Iya. Kalau pakai aturannya Pak Iron tadi itu makanya tidak ada PKWT, tidak ada P3K. Nah, peraturan itu belum dicabut Pak Ketua. Yang mana? PP 48 2005 itu belum dicabut. Ya, artinya walaupun ada perubahan di PP 50 berapa itu di Tidak. 2012, tetapi Tidak. poin pasal 8 untuk melarang pemerintah daerah merekrut itu, Persis. itu tetap dipertahankan. Saya tidak bantah itu. Gitu. Saya tidak bantah itu. Gitu. Saya ikuti alur berpikir sekarang. Iya. Kalau pakai itu maka tidak ada PP 49 2018 yang mengangkat yang namanya P3K. Ya, artinya Tidak gini. ada lagi pengangkatan K2. Karena mestinya dihentikan sejak 2005. Oh enggak, yang sisa dari kemudian, yang mungkin sisa itu maka ada K2 Pak Ketua. Tetapi enggak gini. Artinya kalau kita berdebat soal bagaimana interpretasi terhadap PP itu, Tidak, begini. Bukan kita berdebat. tidak akan selesai. Artinya kalau memang dibuka perdebatan, ayo kita berdebat soal itu gitu loh. Saya Bagaimana pemahaman kita soal aturan itu gitu. Saya kan mengikuti alurnya Bung Iron. Ya. Berdasarkan kita 2005. Iya. Maka saya bilang sekarang rejim yang baru ini silahkan menyusuli. Iya. Bahwa yang diangkat setelah tahun 2006 Iya. itu harus dicoret semua. Ya boleh, kalau memang mau konsisten, silakan Pak Wakil Ketua yang punya kewenangan untuk melakukan tidak. kasus itu gitu loh. Sekali- Dan saya nunggu itu gitu. Tapi Berani nggak? sekali lagi yang dipakai itu kan cuma satu regulasi yang saya bilang tadi. Tapi regulasinya masih berlaku itu Pak Ketua. Persis, saya tidak bantah. Gitu loh. Saya tidak bantah. Gitu. Tapi di sisi lain ada aturan lain juga Iya. yang memberi ruang kepada pemerintah daerah untuk tetap melakukan pengangkatan terhadap TKD ini. PP berapa itu Pak Ketua? Jelaskan kepada saya, regulasi apa yang Pak Ketua maksudkan itu, yang memberikan ruang itu? PP 49 2018. 2019. Ya, apakah itu tentang boleh mengangkat pegawai honor atau boleh tentang P3K? Itu kan versi honor ini kan ada versinya, ada kontrak, ada harian, dan lain Ya, sebagainya. artinya kan Pak Ketua Tidak. di PP 2039 di 2018 itu berbicara tentang pengangkatan perekrutan pegawai P3K dan kontrak-kontrak waktu tertentu itu Pak Ketua, dan itu dilakukan teks tertulis gitu loh, dan jelas itu saya baca itu Pak Ketua kan itu. Tetapi soal daerah secara sepihak merekrut pegawai kontrak itu udah berhenti di PP 48 2005 gitu loh. Ya sekali lagi, mohon maaf dulu saya, Ya, silakan. saya sekali lagi Gitu. tidak hanya berdiri pada satu regulasi saja. Ya. Ya, banyak regulasi yang mengatur tentang sistem kepegawaian kita. Yang Bung Irom sampaikan tadi hanya satu regulasi saja. Ya, tetapi saya kira pemerintah, BKD dan juga lembaga-lembaga yang berusaha ini juga bukan orang-orang yang tidak mengerti regulasi ini. Ya saya kira mereka tahu ya. Andai kata apa yang dilakukan ini menabrak aturan atau salah misalnya, saya kira dari pegawai kepala BKD yang tahun 2006 ke atas sudah masuk penjara semua karena menabrak aturan ini. Tapi sampai sejauh ini saya kira semua berjalan baik saja.
Ya, itu artinya bahwa memang di regulasi kita ini ada juga regulasi-regulasi lain yang kemudian tetap memberi ruang itu. Oke. Ya, tetap memberi ruang untuk kemudian melakukan pengangkatan TKD tadi itu. Oke. Ya. Dan saya kira membaca hukum ini kan kalau sudah melanggar dari awal saya kira harus ya tanpa delik aduan pun penegak hukum bisa masuk ke dalamnya. Ya, dan saya kira aturan ini bukan dimiliki oleh pemerintah, bupati atau DPRD saja. Saya kira penegak hukum juga tahu tentang regulasi yang Pak Iron sampaikan tadi itu. Nah, kenapa kemudian dari 2006 ini kok fine-fine saja? Ya. Masih diberi bahkan sampai setahu saya yang saya bilang tadi sampai 2016. Ya. Ya, ada pengangkatan TKD. Oke. Ya, 11 tahun setelah keluarnya regulasi yang disampaikan oleh Pak Iron tadi. Ya. Ya, dan itu saya kira semua orang tahu. Oke. Ya, tahu. Nah, kenapa kemudian ya kalau kita matchkan dengan apa yang disampaikan oleh Bung Iron tadi ya saya kira tentu ada aturan lainnya. Ya. Ya. Termasuk tadi yang saya sampaikan itu ya. Aturan terakhir itu tentang ya PP 49/2018 tentang P3 manajemen P3K tadi itu. Kemudian juga ada juga regulasi sebelumnya tentang PKBT ya, pengadaan pegawai dengan waktu tertentu ya. Nah, ini hal-hal yang saya kira aturan-aturan yang juga ya tidak tidak mengacu pada satu aturan saja ya. Dan yang berikut tentu ya tadi saya menyampaikan soal orang dalam ini tidak dalam artian bahwa hanya karena orang dalam maka bisa masuk TKD. Ya. Tadi saya sampaikan loh, pemerintah menyampaikan loh kepada DPRD loh. Loh, kita butuh sekian loh, ya. Butuh sekian, butuh 300. Disampaikan secara terbuka oleh pemerintah di lembaga DPRD. Ya. Silakan, ini loh kualifikasinya, ini loh persyaratannya. Ya, makanya saya bilang tadi selama saya menjadi anggota DPRD ya 5 orang itu yang direkomendasikan. Diambil loh, bukan ya, kita sampaikan loh, ini loh dari pemerintah. Ya, prioritas guru-guru, komite atau tenaga sukarelawan. Silakan melamar, menyampaikan dokumen-dokumen SK komite silakan. Oke. Nanti tetap verifikasi akan di BKD. Oke. Kalau sesuai dengan apa silakan diangkat. Kalau tidak juga hanya dia. Ya kan, kita kan tidak bicara ini, kita sudah menyampaikan kepada masyarakat kualifikasi yang disampaikan oleh pemerintah. Kalau sesuai, monggo di-SK-kan. Kalau tidak sesuai, ditolak sama BKD. Ya. Dan yang merekomendasikan pejabat publik ini, Pak. Ya. Pejabat publik seperti Pak Marcel yang merekomendasikan. Gitu. Loh, bukan soal pejabat publik ya. Sekali lagi, pemerintah menyampaikan kepada DPRD. Ya, artinya kan begini, Pak Marcel. Kecuali kalau begini, Kak Bung Iron. Iya. Ya, pemerintah tidak menyampaikan kepada DPRD terkait dengan kebutuhan ini, lalu tiba-tiba rekomendasi, itulah yang ini kok disampaikan resmi loh. Pertanyaannya, kenapa hanya 5 orang aja yang Pak rekomendasikan? Tidak rekomendasikan berapa orang aja? Semua misalkan, udah buat pengumuman terbuka aja, ini pemerintah sedang melakukan ini gitu loh. Gitu. Untuk menghindari kesan eksklusif, Pak Marcel. Iya, untuk menghindari kesan eksklusif. Saya bayangkan saja, ketika satu pejabat publik DPR yang ada 30 orang teman-teman Pak Marcel di sana, termasuk Pak Marcel, 5 dikali 3 gitu. Kan itu. Artinya ada 150 di sana yang direkomendasikan oleh pejabat publik seperti Pak Marcel. Berarti 150-nya ya saya nggak tahu juga. Kan itu. Berarti kan kalau mau dibilang kita kan belum cek juga. Mungkin Pak Marcel kebetulan aja 5 orang itu gol semua. Gitu. Saya nggak tahu yang lain gitu. Artinya praktik inilah yang menurut saya ada yang harus dievaluasi dari cara bernegara kita di Manggarai Barat. Nggak boleh kayak gitu. Persis. Nggak boleh gitu. Tadi kan saya omong, ruang itu sekarang ada di pemerintahan baru ini. Iya. Ya. Di mana SK-nya itu yang dikeluarkan oleh pemerintah itu SK tahunan. Iya. Ya. SK tahunan loh. Iya. Loh, saya tidak mengatakan tidak bisa, silakan. Betul. Iya. Kalau bupati merasa ya bahwa yang ada sekarang ini tidak kompeten dan apa, silakan. Itu ruangnya bupati sekarang. Iya. Loh, yang mengeluarkan SK dia. Iya. Itu. Sekali lagi supaya clear ya, supaya clear. Kewenangan itu ada di pemerintah. Iya. Ya. Yang membuat analisis kebutuhan itu di pemerintah. Iya. Yang membuat kualifikasi dan sebagainya itu di pemerintah. Kemudian disampaikan lewat secara resmi kepada DPRD sebagai mitranya. Iya. Ya. Sebagai mitranya. Iya. Bahwa kita ada kebutuhan sekian dan sebagainya. Iya. Kualifikasinya seperti ini. Oke, silakan diumumkan. Iya. Ditempel di depan ruang BKD itu. Iya. Diumumkan. Ya. Lalu kita tanya, kualifikasinya seperti apa? Lalu kita bilang, oleh teman-teman, ya saya punya Pak Guru, ini loh kebutuhannya sekarang.
Ya, kalau memang ada apa silahkan melamar sesuai dengan ini. Ya itu sudah disampaikan sendiri oleh mereka itu. Jadi setelah disampaikan tentang kebutuhan, ya maka ya kita memberitahu kepada masyarakat. Ya, itu kan alurnya. Iya. Masyarakat yang 5 orang itu, Pak? Bukan, bukan lebih dari 5 orang. Oh ya, tapi yang goal hanya 5 orang gitu. Ya, itu kan kewenangannya Bupati, Bung. Iya. Ya. Iya. Jadi kalau saya kan bicara yang pernah saya rekomendasikan, yang ada sekarang existing itu 5 sisa yang ada ini. Iya. Ya, 5. Dan saya sebutkan dia lokasi-lokasi sekolahnya. Dan tahun berapa itu, Pak Marcel? 2016. 2016. Iya. Artinya 2017 mungkin ada, 2018 mungkin ada. Enggak ada. Saya tidak pernah merekomendasikan. Ya. Mungkin Pak Marcel tidak dibagi datanya. Bukan tidak dibagi. Artinya saya tidak berurusan dengan itu. Kewenangan itu ada di pemerintah. Ya, supaya clear. Iya, hanya memastikan, Pak Marcel. Yang mengangkat itu pemerintah daerah. Karena mereka yang membutuhkan ini pegawai daerah, bukan DPRD loh. Iya. Ya. Exactly. Kalau DPRD itu disampaikan secara resmi, maka seperti yang sampaikan tadi, disampaikan secara resmi oleh penjabat bupati Pak Tadustin, disampaikan loh kebutuhan ini. Bahwa setelah itu ada pengangkatan itu, wah walau alam saya tidak tahu. Ya, kalaupun dipersilahkan, monggo, saya dukung juga. Ya, tapi sekali lagi, ya tentu kewenangan itu ada di pemerintah. Ya, bukan lagi kaitannya dengan ketua PAN dan sebagainya, nggak ada urusan dan itu, Bung Iron ya. Jangan, menurut saya ini sudah menjurus kepada apa istilahnya lah ya, dan saya kira tidak elok lah ya. Pak Gusti itu bupati loh, bukan ketua PAN, ya. Bahwa dia sebagai ketua PAN juga ya itu sisi lain kan. Tidak pernah dia pakai baju PAN selama berdinas. Ya, tapi PAN kan partai pendukung pemerintah persis itu. Istilahnya PAN, tidak hanya PAN. Ya. Hampir semua partai juga dukung pemerintah. Harusnya kan Pak bisa mengevaluasi dari dalam gitu. Maksudnya? Artinya memberikan masukan pada beliau, waduh Pak ini gimana ini, bludak nih pegawai kontrak ini Pak, gitu. Loh, sekali lagi loh, ini mungkin supaya tidak apalah, mekanisme yang ada itu, ya sekali lagi pemerintah menyampaikan usulan-usulan seperti yang dijelaskan tadi, betul. Ya kan? Disampaikan loh. Ya kebutuhan ini, ya kan, dibahas. Lalu yang menurut SK itulah pemerintah sendiri. Oke. Kita ke sesi yang terakhir ya. Luar biasa sekali. Ini informasi yang sangat menarik dan tentunya sangat dibutuhkan oleh sahabat mau berbicara ya. Seluruh masyarakat, khususnya Kabupaten Manggarai Barat ya. Buang kata le nucep sampai lupa. Begitu ya, Abang Marcel ya. Oke. Nah yang terakhir nih, saya duluan ke Abang Hiron ya. Iya, gimana? Rekomendasi lah untuk persoalan yang ramai sekali ini, soal kontroversi ini ya, keberadaan TKD gitu ya, dan satu lagi ini keberadaan APBD di Manggarai Barat yang disampaikan oleh pemerintah terancam defisit. Rekomendasinya apa? Yang pertama rekomendasinya saya minta kepada DPR buat pansus soal itu yang pertama. Yang kedua, sampai saat ini saya seperti Pak Marcel, saya belum bisa diyakinkan sebagai publik bahwa dengan defisit anggaran kita ini kita tidak bisa menggaji pegawai kontrak gitu loh. Ini soal pilihan kebijakan gitu loh. Soal pilihan kebijakan. Pilihan kebijakan apa yang kemudian mau diambil oleh rezim Edi Weng hari ini gitu. Kan itu. Lalu yang berikut gimana ya? Ya sebagai seorang pengamat saya melihat bahwa membaca pejabat publik hari ini, baik itu teman 30 orang di dewan ini dan rezim bupati dan Bupati Edi Weng ini, saya kira ya perlu energi yang cukup besar untuk membaca ya behind the regulasi ini, suatu di balik regulasi. Apa iya betul-betul karena defisit anggaran, atau jangan-jangan ini ada kaitannya juga dengan kebijakan-kebijakan tahun yang akan datang, dibuat ngeri dulu gitu loh. Jangan sampai, artinya ya udahlah, itu nanti akan diperiksa saya kira ketika Pak Marcel berjanji akan pertama besok ini, kita akan tunggu itu, kita tuntut itu, kita akan tagih itu Pak Marcel. Artinya kita akan tagih, saya pun akan menagih itu, dan saya harap Om Gus juga menagih itu dari Pak Marcel gitu, bahwa betul tanggal ini akan ditanyakan kepada pemerintah gitu. Dan itu rekomendasinya. Satu aja tadi? Ya. 2 ya? Satu tadi pansus ya? Pansus. Yang kedua itu ya itu tadi
ini pilihan kebijakan. Ada kebijakan, misalkan dikurang. Pak Marcel udah bilang di podcast berikut sebelumnya bahwa pokir kita aja siap kok dikurangi gitu. Tinggal pemerintah mau nggak gitu, kan itu. Pokir udah siap. Yang kedua proyek yang lain-lain itu kan mungkin bisa pemerintah. Ini soal pilihan aja. Kalau betul kita itu tidak bisa menggaji pegawai kontrak, gitu loh. Itu dia. Oke. Nah, saya juga ingin ada apa? Pandangan ini. Saya ingin mendapatkan seperti apa harapan dan keinginan dalam menyelesaikan persoalan ini tanpa mengabaikan aspek kemanusiaan di tengah pandemi ini, khususnya terhadap eksistensi dari 2000-an tenaga teko kita, Abang Wakil Ketua, Abang Marcel. Itu apakah misalnya nanti di tengah defisit ini misalnya ya begitu, Abang setuju misalnya seperti yang dibuat oleh Raka Buming anaknya Presiden Jokowi itu, misalnya bagaimana tunjangan PNS dipotong begitu ya, dana aspirasi dan banyaklah begitu hal-hal yang bisa menanggulangi ya, ancaman defisit ini. Ya, saya kira poin saya soal konsistensi. Ya. Kalau orang Latin bilang patah apa, serva ordinam serva vitae, layanilah aturan maka aturan melayani Anda, ya saya kira poin saya di situ. Ya, dari awal saya mengatakan ya rencana ini menabrak perda APBD. Ya. Mulai dari merumahkan lalu memotong gaji ini. Ya, saya juga menyarankan kalau mau ya rubah dulu dia punya payung hukumnya. Ya, ruangnya di mana? Di perubahan APBD atau di pembahasan APBD Induk 2022. Ini negara hukum sekali lagi ya. Pendasaran kita untuk bekerja itu semua berdasarkan hukum. Ya, itu satu. Yang kedua juga ya saya sama sekali tidak pernah merasakan dirugikan ya manakala ada pilihan-pilihan pemerintah untuk kemudian merumahkan atau memecat apa. Silahkan. Kalau memang itu pilihan rasionalnya silahkan, tetapi sekali lagi tentu ya kita melakukan itu berdasarkan regulasi tadi itu. Ya, sejauh ini ya ada yang mengatakan ini berdalil dan sebagainya. Tidak, saya jujur mengatakan bahwa sejauh ini yang saya pegang itu adalah buku APBD. Nah, itu hasil penetapan ya, pembahasan secara panjang lebar, dievaluasi oleh provinsi lalu diputuskan untuk ditetapkan sebagai ya buku sucinya untuk pembangunan kita dalam 1 tahun anggaran. Ya, itu dulu. Silahkan lakukan itu oleh pemerintah yang ada sekarang. Ya, bahwa bicara defisit dan lain sebagainya itu sekali lagi situasi ini bukan hanya di Manggarai Barat saja. Ya, kami juga dari sejak awal ini ya meminta pemerintah untuk mengevaluasi ya penggunaan anggaran refocusing tahun-tahun sebelumnya, tahun 2020 ya dievaluasi. Tahun ini juga demikian ya, untuk apa ini semua harus jelas. Ya, jangan sampai ya ini juga tidak jelas. Ya, sudah siapkan anggarannya tapi tidak tahu mau diapakan. Ya, sejauh ini ya peningkatan kasus kita luar biasa. Ya, kami sekali lagi saya dan juga teman-teman di fraksi PAN ya mempertanyakan intervensi pemerintah untuk penanganan isoman ini seperti apa. Ya, kalau kebutuhan kita ini juga sampai hal-hal ini, saya kira ya kalaupun pada akhirnya pilihannya itu menghentikan semua program, saya sekali lagi tidak ada sama sekali beban, silahkan. Artinya Abang Wakil sepakat gitu ya? Ya, tetapi sekali lagi jangan kemudian menabrak aturan. Itu dia punya poin saya. Poin saya demikian ya. Bahwa saat ini rencana untuk pemotongan itu sekali lagi itu kewenangannya pemerintah, tetapi ingat loh di buku APBD itu sudah diatur ya anggaran untuk satu orang TKD itu sekian. Kalau mau pakai yang SK ini robah buku APBD-nya. Itu rekomendasi pertama. Yang kedua ya, kalau memang dirasa ini TKD ini sudah tidak diperlukan lagi jumlahnya dan sebagainya, saya kira ruang itu ada di bupati. Silahkan dia buat kebijakan ya untuk kemudian merumahkan atau apalah istilahnya untuk TKD ini. Ya, dengan catatan itu tadi ya bahwa dia punya ya kewenangan untuk itu. Dia akan menyampaikan kepada lembaga DPRD tentu berdasarkan ya kajian-kajian tadi itu. Ya, lalu kemudian dari kajian itu ya diputuskan. Ya, dievaluasi ke tingkat provinsi kalau memang itu berkaitan dengan provinsi, bahkan juga ya evaluasinya itu sampai di kementerian. Ya, itu untuk kemudian untuk kita tetapkan bersama. Ya, sehingga bagi saya sekali lagi ya kalaupun kemudian ya buruk-buruknya ya pemerintah sekarang ini merumahkan TKD, sekali lagi saya tidak ada beban sedikit pun. Ya, kalau itu pilihannya. Tetapi penekanan saya bahwa
ya kebutuhan kita berdasarkan yang saya kaji di lapangan, ya bahwa saat ini kita masih membutuhkan begitu banyak aparat negara untuk melayani kebutuhan-kebutuhan kita yang ada di 12 kecamatan dan di 200 desa ini. Termasuk para TKD ini mungkin ya? Ya, ya termasuk para TKD ini. Ya, yang sekali lagi ya di regulasi kita ini kewajiban pemerintah misalnya kemarin untuk bisa memperjuangkan agar TKD ini di PNS dan sebagainya, tidak semuanya dijalankan. Ya. Kemudian juga ada perintah menyiapkan 1.800 sekian sampai dengan 2023, progresnya juga tidak jelas. Ya, baru di angka 100 lebih yang P3K tadi itu. Ya, padahal di regulasinya kewenangan di pemerintah itu sampai tahun 2023. Ya, untuk memperjuangkan ya pengangkatan pegawai dengan perjanjian kerja khusus tadi itu. Nah, ini hal-hal yang saya kira perlu ditanggapi oleh pemerintah ya dengan baik dan dengan benar ya. Nah, sekali lagi ya tadi saya membaca di sini ada Bung Rafael yang mengatakan bahwa saya tidak berdalih, saya menyampaikan apa adanya ya, apa adanya. Dan yang seperti disampaikan tadi itu ya saya kira bukan dosa, bukan juga aib. Ya silahkan dicek. Ya. Harus diapresiasi malah. Ya. Harus diapresiasi. Tidak penting juga, tetapi sekali lagi ya kalau ini dosa saya memang begitu bukan dosa. Ya silahkan dicek seperti yang saya sampaikan tadi itu ya. Kalau saya kira teman-teman saya juga bisa mempertanggungjawabkan. Ya. Bisa mempertanggungjawabkan. Kalau misalnya hal-hal yang tadi saya sampaikan 5 orang itu misalnya dianggap tidak betul, sekali lagi saya tentu akan mengikuti alur itu, bahkan mempertanyakan kompetensi dari lembaga-lembaga pendidikan yang masih orang-orang itu. Ya? Dan poin saya tadi jelas bahwa 5 orang yang kemarin, ya termasuk yang saya sampaikan itu kompeten. Kualifikasinya jelas loh. Guru komite yang sudah mengajar di situ, yang sudah mengabdi di situ untuk mengurangi beban orang tua muridnya. Nah, kalau ini juga dianggap salah, kita robah. Kita robah. Bila perlu kita perintahkan sekarang semua sekolah ini angkat guru komite sebanyak-banyaknya, bebankan orang tua dengan apa? Silahkan. Ya, tapi kalau kemudian mengikuti saya dengan cara berpikir saya, maka saya mengatakan saya memilih untuk kemudian mengakomodir sebagian yang dari guru komite ini menjadi tenaga kontrak daerah, supaya mengurangi beban orang tua murid. Ya, maka tadi saya sebutkan, ya guru backgroundnya jelas, berijazah S1, kemudian juga sudah pernah mengajar sekian tahun di sekolah yang bersangkutan. Kalau tenaga medis, ya dia sudah menjadi sukren di situ, ya karena berangkat dari kondisi existing kita, ada fasilitas kesehatan kita yang dipercayakan kepada tenaga sukarelawan untuk menjaganya. Bayangkan, jaga aset kita yang nilainya miliaran, tapi tidak menggaji orang yang menjaganya. Jangan salahkan dia kalau tiba-tiba hilang gensetnya, hilang mesin untuk gunting potong dan sebagainya, dia tidak digaji kok. Lalu ketika ada peluang untuk kemudian memprioritaskan mereka ini dan kita anggap itu sebagai sesuatu yang salah, saya tidak tahu lagi mekanisme apa yang mau kita pakai. Ya. Sekali lagi saya tidak membantah apa yang disampaikan bahwa kalau kemudian nanti pola ke depan ini melalui mekanisme tes, silakan. Ya. Dan itu saya kira yang terbaik. Ya, kalau kemudian juga putusannya itu merumahkan, saya tentu ya karena sekali lagi urusan pemerintah ini ya tentu dia mengetahui ya dapurnya sendiri, kebutuhan dia seperti apa. Loh, kita memberikan pertimbangan, DPRD memberikan pertimbangan bahwa di sekolah ini ya guru PNS-nya sekian, guru komitenya sekian, silahkan dibuat dalam bentuk kebijakan. Maka ada kebijakan kemarin kalau begitu kita intervensi, kasih insentif daerah 200.000 supaya uang ininya diturun. Itu pola-pola yang kita dorong kepada pemerintah. Ya kalau pemerintah setuju jalankan seperti kemarin insentif itu setuju. Ya kurang lebih sekitar 2.500 orang. Nah, kenapa ini tidak dipersoalkan juga? Mestinya kalau bicara tentang pengangkatan, pemberian upah dan sebagainya, mestinya yang insentif daerah juga dipersoalkan. Ya, bagaimana memberikan insentif dengan mekanisme yang tidak jelas tadi ini? Ya, Bu Hiron, ini hal-hal yang saya kira perlu dirubah. Ya. Termasuk ya guru-guru juga yang kemudian di komite, kenapa masuk begitu saja tanpa melalui mekanisme tes? Ya kan? Apa kompetensi guru, ketua komite, kepala sekolah untuk mengangkat guru komite ini? Ya ada kan hal-hal ini yang mau kita bedah semuanya, Bung Lee. Saya kira setiap hari kita akan gaduh. Betul. Gaduh, anak-anak kita tekan sekolah. Tapi gaduh itu penting, Pak Ketua. Penting gaduh itu. Jangan takut bergaduh. Kalau setiap hari gaduh dengan tadi itu, Bung Hiron, guru komite misalnya, coba Bung Hiron persoalkan sekarang. Bagaimana mekanisme perekrutan guru komite?
Ya, itu urusan negara, Pak. Masa negara itu. Ya enggak, kita Itu kan urusan sama seperti TKD Bung Iron. Yang tadi Bung Iron sampaikan. Maka saya bilang Pak tadi. Ketua, kami itu bukan penikmat pajak, Pak Ketua. Gitu loh. Itu urusan negara gitu. Urusan pemerintah. Kami itu bukan penikmat pajak, Pak Ketua. Ya kan ternyata ya saya kira ternyata Bung Iron juga nih banyak atensi juga. Oh, tidak. Ya, kan? Ada kan mesti kan fair melihatnya kan. Iya. Kalau tanpa di bawah negara aja lihatnya harus komprehensif. Iya. Jadi tidak hanya TKD, ada pengangkatan juga harus dilihat mekanisme itu. Supaya sistem ini yang kita bangun. Oke. Bahwa nanti mau di penikmat pajak itu urusan lain lah. Tapi tadi kan saya berpikir bahwa Anda ini seorang yang betul-betul pengamat publik yang mengamati semua hal tadi itu, ya mekanisme tadi perkutan tadi itu ya harus coba dilihat semua itu. Ya, data kita sekarang yang di komite itu 2.000 lebih loh. Ya, lalu insentif daerahnya per orang itu 250.000. Ya. Nah, pertanyaan kita sekarang, bagaimana kau bisa dapat ini tiba-tiba begitu saja? Bagaimana bisa menjadi guru komite kan? Nah, ini juga saya kira supaya semuanya fair. Termasuk tadi itu ya ada yang kemarin tahun-tahun sebelumnya saya bilang tadi tuh tiba-tiba jadi PNS. Ya kita harus pertanyakan juga. Ya. Pertanyakan semua itu. Nah, kalau kemudian ini dianggap apa, saya kira ruang sekarang pemerintah yang baru ini ya membuat kebijakannya, sistemnya seperti apa dibelah, ya kan? Ya pola-pola lama itu jangan dipakai lagi. Ya itu kita endorse dia, dorong dia untuk menghentikan pola lama itu. Ya, dan tentu yang terakhir dari saya sekali lagi, ya bahwa apa yang disampaikan sekarang soal SK itu, mohon maaf sekali lagi, tetap pendasaran saya itulah pada buku APBD. Ya. Sekali lagi itu clear ya, bukan hanya sekedar mendukung tenaga TKD tidak, tapi saya sekali lagi yang saya pakai adalah buku APBD dan di buku APBD kita sudah sangat jelas berapa jumlah TKD yang kemudian mendapat porsi anggaran atau menikmati pajak yang tadi Bung Iron sampaikan. Itu jelas di situ. Berapa ASN-nya, bahkan di ASN juga ada yang namanya tambahan penghasilan pegawai. Ya, ada yang namanya juga insentif dan sebagainya, ya supaya semua dan itu ada di buku APBD loh, tidak ada yang ditutup-tutupi, semua ada di situ. Dan buku APBD ini dokumen yang sangat terbuka. Ya nanti kalau mau apa ada di DPRD lah, silahkan dilihat di sini. Penyimpangan itu kalau kemudian pertama menabrak itu atau membuat kebijakan di luar itu. Mari kita lihat mana-mana kebijakan yang di luar itu yang dianggap pelanggaran. Kita dorong bersama untuk kemudian apa? Ya, termasuk misalnya ya teman-teman yang dipercaya untuk mengerjakan pekerjaan itu sudah diatur semua di situ. Pagu anggaran sekian ya. Kemudian tahapannya seperti ini. Ikuti itu. Begitu terjadi pelanggaran, mari Bung Iron, kita periksa masalah. Oh iya, kita akan periksa itu. Ya. Sudah. Kita boleh ya. Bisa sedikit di luar yang dikatakan. Di luar yang dikatakan Pak Marcel tadi. Ini yang penting. Saya hanya mau mengingatkan begini. Isu TKD ini sampai kita lupa mengevaluasi program 1 hari. Gitu. Yang sudah berlalu itu. Yang kedua kita lupa bicara orang yang berteriak di Besano itu, yang tanahnya terancam. Dan kita lupa bahwa ada yang mengancam, ada yang sekarang yang hutan kita, tanah kita itu 4 hektar itu terancam. Gitu. Gitu. Itu aja. Ya itu. Tertutup isu ini maksudnya. Ya tentu hal-hal seperti itu ya penting untuk kedepannya dielaborasi lagi ya di Mabar Bicara untuk bagaimana Mabar ini ya tetap memberikan atau hadir ya untuk mensejahterakan masyarakat Manggarai Barat. Baiklah sahabat Mabar Bicara ya, kita sudah menyaksikan, menyimak begitu ya dan mendengar gitu ya. Pemaparan materi argumentasi dari kedua narasumber begitu ya, dari Abang Marcel selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Barat, juga Abang Hiron selaku pengamat sosial dan politik di Manggarai Barat ya. Tentu diskursus seperti ini adalah pengejawantahan hidupnya demokrasi di Manggarai Barat gitu ya. Kita semua sebagai masyarakat ya, sebagai warga negara yang baik tentu apresiasi yang setinggi-tingginya ya kepada Abang Marcel ya selaku wakil yang bersedia begitu ya, sudah 2 kali nih berbagi bersama sahabat bicara begitu ya, dan selalu berada bersama kita, saling menguatkan, saling memberi informasi ya, sehingga
kesimpang siuran informasi, ya kontroversi dan lain sebagainya itu mendapat pencerahan, kurang lebih seperti itu gitu ya. Kita sekarang berada di sesi terakhir ya. Saya sebagai tuan rumah dari Mau Berbicara memohon maaf ya kepada sahabat Mau Berbicara. Ada begitu banyak sih komentar-komentar di sini yang tidak dapat kita baca satu persatu ya, karena di sini terlalu banyak. Jadi kita sudah berada di 1 jam lebih gitu. Mohon maaf, ini jaringan di Bainahi ya, di studio ini lumayan parah gitu. Sehingga kalau seandainya lebih dari 1 jam 30 menit dan lain sebagainya, ini akan lelet dan mati. Pasti sahabat tidak akan nikmati podcast kita gitu ya. Oke. Kita sekarang berada di sesi terakhir, dan sebelum saya closing acara live talk kita, saya ingin mendapat satu kesempatan lagi dari Abang Hiron pertama. What do you wanna say something appreciate to Abang? Ya, the good thing, positive thing. Saya pikir bahwa luar biasa beliau ini. Gitu. Hal-hal yang baik lah, yang baik. Ya, saya bilang luar biasa beliau kemudian mau berdiskusi dengan kita, karena dan itu jarang sekali sebenarnya. Saya bilang ya untuk sepengetahuan saya, mungkin saya yang kurang bergaul aja gitu, bahwa jarang sekali pejabat publik mau berdiskusi seperti begini. Bahkan hadir di podcast yang sederhana ya. Podcast dengan kursi yang plastik ini, saya kira itu luar biasa. Dan saya juga mau mengundang gitu. Artinya gini, inilah yang kita mimpikan dari dulu, bahwa ada ruang publik, ada ruang publik yang kita bisa berbicara. Kalau tidak begini kan, ya kita tidak bisa berbicara langsung dengan Pak Marcel begini. Dan saya harap teman-teman yang lain, yang 29 orang yang tersisa, mungkinlah sedikit-sedikit sediakan waktu lah untuk ngobrol dengan kita ini gitu. Oke. Gitu. Oke, sudah. Oke. Dari Abang Marcel, mungkin ada yang mau disampaikan, hal-hal yang positif gitulah untuk abang sahabat kita Bung Hiron ini. Iya, Bung. Dari awal saya punya prinsip bahwa membangun daerah ini tidak cukup 1-2 orang saja yang ikut berpikir ya. Karena itu saya selalu memberikan apresiasi untuk teman-teman yang meminjam istilahnya Bung Iron tadi, sekalipun bukan penikmat pajak tapi juga ikut berpikir ya. Termasuk Bung Iron tadi ini luar biasa saya kira. Sehingga rasa hormat saya untuk semua lah teman-teman yang di luar pemerintah tapi punya kepedulian yang sama untuk memberikan yang terbaik pada daerah ini. Ya. Dan saya bukan tipikal orang yang anti kritik dan sebagainya. Dan saya kira juga pejabat publik lain saya kira tinggal Bung Louis atur untuk undang lah. Jadi saya tidak ingin menyimpulkan di awal sementara belum tahu apakah mereka hadir atau tidak kalau ini. Jadi Bung ini karena hanya Bung Louis yang undang saya terus. Saya kira kalau undang teman-teman lain juga pasti hadir. Dan ya kalau yang salah di DPR juga, bahkan ada teman-teman yang tidak diundang akhirnya buat acara sendiri di DPR ya. Seperti saya punya kawan-kawan kan. Karena tidak diundang oleh Bung Louis akhirnya buat acara sendiri di DPR. Saya takutnya kursi ini tidak cocok ya. Ini kursi plastik. Tapi sekali lagi terima kasih untuk semua teman-teman ya. Baik yang memberikan pendapatnya lewat Facebook, lewat YouTube atau lewat WA. Ya, dan saya kira kewajiban moral kita untuk sama-sama mengawali. Betul. Prinsip saya ya, pahit itu tidak mesti harus dibuang karena itu pasti obat. Betul. Yang manis juga tidak mungkin harus ditelan karena siapa tahu itu racun juga. Iya, luar biasa. Prinsip-prinsip itu yang saya pakai. Ya, sehingga sekeras apapun kritiknya, ya misalnya untuk Alinda saya Bung Rafael Komodo Top tadi membuka dosa, ya ini bukan dosa bukan. Sekali lagi yang saya sampaikan itu fakta yang saya alami. Kemudian juga ada namanya Bung Kondo Elor. Saya tidak tahu ini manusia atau apa karena namanya Kondo Elor. Saya ajak juga untuk mari kita juga jangan sembunyi-sembunyi lah di media sosial, tunjukkan jati diri kita. Ya, tidak mungkin ada kalau dinamikanya seperti ini. Saya kira sekeji apapun penyampaian itu tidak mungkin akan dipersukum. Tapi Allah akan elegannya untuk menunjukkan jati diri siapa kita, ya supaya ya kita sama-sama kenal lah. Ya sehingga tadi ya saya baca semua itu ya tentu tentang konsistensi ya juga ini juga debatable. Tapi sekali lagi menurut saya tetap konsisten dengan apa yang sampaikan. Baik.
yang saya ucapkan juga bukan untuk membuka aib, dan tidak ada yang aib lah. Ya, ini terbuka saya sampaikan. Orang-orangnya juga masih hidup, ya, bisa diuji kompetensinya, ya. Ya, kalau memang dianggap juga mereka yang saya bilang tadi 5 orang juga, tidak akan ada beban saya kalau kemudian itu dalam proses yang dibuat oleh pemerintah baru nanti terseleksi secara alami, silahkan. Sekali lagi tidak akan ada beban, karena setahu saya ya kompetensi mereka sejak awal, ya, sejak saya dorong untuk kemudian menjemput ini rencana pemerintah untuk mengangkat 3D ini, ya kompetensi mereka jelas. Bahkan kampus-kampus mereka juga saya tahu, ya, IP-nya juga saya lihat. Ya, saya juga backgroundnya yang sama. Kalau IP-nya sudah 3,7, wah itu sudah cum laude. Bahkan saya yang lebih pintar dari saya, yang IP-nya tidak sampai 3 ini Bung Iron, ya. Ya, ada juga yang ke 3,9 IP-nya. Ya, salah satu guru di Kecamatan Dusu. Ya, yang kalau saya bandingkan juga saya malu juga, orang ini lebih hebat dari saya. Ya, artinya hal-hal itu yang kemudian membuat saya tanpa beban sekalipun, kalaupun pada akhirnya mereka ini terelimir karena sistem baru tadi itu. Silahkan. Ya, sekali lagi ya terima kasih, dan tentu ya orang-orang seperti Bung Iron dan kawan-kawan juga sangat dibutuhkan untuk membangun daerah ini. Ya, semakin banyak kepala yang ikut berpikir, saya kira semakin membaik daerah ini, ya. Dibandingkan 1-2 orang yang merasa paling hebat, saya kira justru kehancuran yang akan kita dapat. Ya, karena itu sekali lagi mudah-mudahan ada Bung Iron baru, ada Bung Louis baru untuk sama-sama memberikan autokritik ya kepada pejabat publik tadi, ke penikmat pajak tadi itu. Ya. Terima kasih sekali lagi Bung Louis. Ya. Terima kasih untuk sahabat Mabar Bicara. Selamat malam. Luar biasa sekali ya, sahabat Mabar Bicara. Tibalah kita di akhir dari acara kita. Mari kita tepuk tangan untuk diri kita masing-masing gitu ya. Oke, juga teman-teman yang ada di studio. Pak Ketua. Luar biasa sekali ya. Kita juga ingin apresiasi kedua narasumber ya yang sudah bersedia duduk dan menguras energi untuk menyampaikan argumentasi dari tadi. Dan lebih khusus untuk Abang Marcel ini, saya selalu ucapkan apresiasi karena tadi katanya kan dari Terang ya. Capek dan ini sudah sita berapa banyak waktu nih ya. Baiklah, sahabat mau berbicara. Saya sebagai tuan rumah dari Mabar Bicara ya, mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas atensi, atas partisipasi dari kita semua. Dan ini adalah wujud bagaimana kita menciptakan Mabar bangkit dan menuju Mabar mantap, gitu ya. Lalu Mabar Bicara Podcast itu akan selalu hadir di setiap weekend, dan konten online kita akan di live streaming di Facebook, dan itu akan dikemas nanti sebagai arsipan di YouTube Mabar Bicara. Sehingga mari kita sama-sama bangun juga channel YouTube Mabar Bicara ya, subscribe di sana dan saksikan beberapa video yang sudah kita post gitu ya. Sebagai tuan rumah saya mengucapkan terima kasih dan minta maaf karena ada banyak sekali komentar di sini yang tidak dapat kami baca satu persatu ya. Salam demokrasi ya. Sampai jumpa di acara live podcast selanjutnya. Terima kasih.